Jadi hubungan sinergi antara head office cabang yang tadi ya, yang dibilang sama-sama fokus terhadap customer-nya, ya itu menjawab kebutuhan bisnis. Hai Vivers, welcome to Tim Podcast. Sudah lama ya kita tidak Tim Podcast bareng. Hari ini bersama saya Geraldine Agusta, biasa dipanggil GG, yang akan menemani Vivers semuanya di beberapa waktu ke depan untuk berbincang-bincang bersama pakar-pakarnya Viv Group nih. Nah, karena bulan ini adalah bulan pelanggan nasional, kita juga akan membahas mengenai customer service yang efektif itu seperti apa sih? Apakah hanya customer di cabang saja yang perlu diberikan service excellence? Atau siapa aja sih sebenarnya? Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Siapa sih yang gak kenal sama Bapak Gaul satu ini, yang selalu muncul bahkan hampir di semua UKK Viv Group gitu ya. Beliau merupakan Network Development Department Head. Mari kita sambut bersama Bapak Reza Putra Perdana. Halo Pak. Halo Gigi. Gimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Lagi sibuk planning cycle ya. Wah, Planning iya. cycle, terus kemudian juga ya FIF sedang bertransformasi ya. Betul Pak. Era omni services, yaitu digital, dan dari sisi offline juga ada perubahan pastinya ke depan. Wah, luar biasa ya. Selain itu ada kesibukan lain nggak Pak? Ya kesibukannya tadi ya selain planning cycle ya juga masih ada review cabang ya, ibaratnya membantu teman-teman bagaimana bisa lebih perform lagi ya. Terus kemudian juga masih berbagai banyak project. Nah kalau di luar dari job desk sih ya masih banyak juga. Contohnya ya Kafif gitu ya. Wah. Itu sebut aktif ke semua UKK, enggak juga. Oh gitu ya Pak? Enggak terlalu juga aktif semua, bahkan jarang. Cuma saya pengen rekan-rekan FIF ini bisa saling bisa saling terkoneksi satu dengan yang lain di luar institusi pekerjaan ya, sehingga lebih membuat mereka lebih rileks dalam bekerja, teamworknya lebih bagus ya. Dan ke depan juga solid timnya tuh menghasilkan sesuatu yang lebih produktif. Terus itu yang IKAVIV, belum lagi yang care center ya. Oh banyak banget ya Pak ya. Wah. Itu sampai sekarang masih ya, kalau kondisi di cabang ada kondisi tertentu ataupun diharuskan protokol itu berjalan, itu masih juga harus kita handle ya. Buat membantu teman-teman agar mereka tetap bisa beroperasional dengan baik. Terus yang terakhir ya koperasi ya. Wah, koperasi juga ya. Koperasi ya, ibaratnya kan karyawan FIF juga anggota koperasi. Ya harapannya juga selain dari sisi pekerjaan juga teman-teman sebagai anggota koperasi ikut sejahtera lah bersama kemajuan koperasi VIF 2000 ke depan. Wah, luar biasa. Banyak kan ya? Iya. Terlalu maruk ya. Sering banget ketemu orang-orang berarti ya Pak ya? Ketemu orang-orang ya pasti. Dan dari sisi pasti pekerjaan ya. Dari awal masuk VIF Group ketemu orang-orang. Iya betul. Saya kan backgroundnya remedial ya, masuk FIF ya. Ya pasti pekerjaan saya sama jurusan saya kuliah sangat jauh berbeda. Jurusan kuliah IT sama kayak GG nih. Wah luar biasa. IT. Tapi faktanya ketika bekerja narik motor gitu. Bahkan training pertama, kalau sekarang di PMDP masih enak ya, in class gitu ya. OJT paling ngolah tools gitu ya. Yeah. Kalau kita dulu sama senior-senior itu ya dikasih tugas setiap hari narik satu minimal. Nah di situ jadi pembelajaran sih. Pembelajaran untuk kita mau nggak mau bertemu dengan orang, berkomunikasi dengan efektif, bagaimana agar tujuan itu bisa tercapai. Tujuannya apa? Yang motornya ditarik. Kalau dulu masih ini ya, rekan-rekan cabang remedial itu masih punya, sekarang pun punya, cuma saya pengen lebih garang lagi lah untuk menyelesaikan masalah itu lebih tuntas gitu ya. Kalau narik motor kan dulu lebih, ya mungkin challenge-nya beda ya. Iya. Kalau dulu nggak terlalu rame seperti sekarang yang namanya LSM, ya konsumen juga nggak serewel sekarang gitu kan. Sekarang mungkin tantangannya banyak
dari sisi aspek konsumen yang lebih pintar lagi untuk mengakali hal-hal yang konsumen yang tadi bad debt ya istilahnya ya. Gitu. Ya, bicara tentang bertemu banyak orang, berelasi dengan banyak orang. Nah, mungkin dari Pak Reza sendiri nih, dari pandangan Pak Reza, kira-kira itu untuk bisa membangun relasi yang baik itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa bagi-bagi ke kita. Balik lagi ya, tujuannya apa? Nah, ya ini nih tujuan ini kadang-kadang juga kalau kita yang namanya tujuannya itu bukan sesuatu yang egois, yang sesuatu yang egois itu efeknya adalah orang itu jadi menilai kita melakukan hubungan itu nggak ikhlas. Ya, apa yang harus kita lakukan ya mindsetnya adalah ya, ketika orang minta bantuan ke kita berarti kita memang sedang dibutuhkan. Nah, ketika kita sudah bisa membantu semampu kita, paling enggak kita mempunyai manfaat kan buat orang. Nah, mindsetnya ke situ. Nah, mindset menolong itu tentunya juga dihinggapi dengan konsep yang positif ya. Artinya juga enggak hanya dengan hanya ingin membantu saja, tetapi paling enggak rekan yang kita bantu juga ikut berkembang lah bersama kita juga. Iya. Nah gitu sih sebenarnya niatnya ke arah sana gitu. Nah untuk memulainya nih kadang-kadang kan orang memulainya gimana ya. Ya kadang-kadang kalau berkomunikasi kadang-kadang juga kita harus tempatkan empati kita ya. Artinya orang itu punya sudut pandang terhadap suatu permasalahan beda-beda. Kadang kalau kita memaksakan suatu hubungan itu ya ketika kita ingin hubungan itu langgeng ya berarti harus ada empati. Nah, kalau dari sudut pandang ego kita sendiri nanti orang kan nggak nyaman. Nah, saya juga nggak tahu nih apakah yang sudah berhubungan dengan saya tuh nyaman atau enggak nih. Ini pasti jadi rame nih. Wah. Sudah berhubungan dengan saya nyaman atau enggak? Nah, kayaknya sih udah nyaman ya Pak. Pasti komen-komennya banyak nih. Iya. Iya. Ya, jadi untuk bisa membangun relasi itu kita harus empati ke orang lain gitu ya Pak. Ya kalau di konsep yang sekarang kita bangun ya, kita bangun itu dipelajari teman-teman ya, design thinking istilahnya kan. Nomor satu kan untuk mengetahui paling enggak orang lain sebagai customer gitu ya. Kita harus empati dulu terhadap customer itu. Need-nya kemana gitu sih. Apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Kadang-kadang yang diinginkan sama yang dibutuhkan kadang-kadang beda ya. Iya betul. Nah itu nanti ada perjalanan panjang ketika membuat menjalani design thinking untuk membuat sesuatu yang memang cocok buat konsumen. Nah, memang kan harusnya bisnis kita nih customer fokusnya harus tinggi juga. Iya betul Pak. Gitu. Bicara tentang design thinking dan juga gimana cara kita mengempati ke orang lain nih Pak. Nah kenapa sih alasan kita harus memberikan pelayanan terbaik ke lawan bicara kita Pak? Mengapa kita harus memberikan pelayanan terbaik gitu ya? Balik lagi tadi ujungnya kita itu pengen berguna kan. Gitu. Betul. Nah ketika kita ingin punya rasa daya guna buat orang lain, maka yang terbaik tadi belum tentu juga kita keluarkan, tapi kita jadi katalisator yang terbaik buat dia. Misalkan nggak harus dari kita semua. Jadi kita connecting the dot ya, misalkan menghubungkan satu titik ke titik lain, artinya orang ini butuh A, kita nggak punya A. Tapi bisa jadi kita membantu orang ini untuk mendapatkan A. Nah kan nah, dari tadi kan empati yang tadi kan sebenarnya A nih yang dibutuhkan gitu kan. Nah kita biasanya juga ibaratnya menghubungkan antara kebutuhan dan keinginan dia itu sebenarnya apa yang kita bisa carikan ke tempat lain seperti apa. Kalau dari aktualnya gitu Pak, baik di cabang ataupun di head office tuh gimana tuh Pak kalau teman-teman kita nih saat ini nih? Nah ini hubungan head office sama cabang. Masalah hubungan tadi customer care-nya tadi ya. Paling basic sendiri sebenarnya kita sebagai head office tuh ya. Iya. Itu kita harus mencontohkan dulu. Kita kalau dengan orang cabang, kita harus melayani dengan baik dulu. Melayani dengan baik itu apa sih yang sekarang? Apakah dengan senyum yang manis ataupun kenal sok dekat? Belum tentu juga. Yang dibutuhkan apa sih layanan customer sekarang, baik itu customer kita sebagai orang cabang atau customer sebagai teman kita, pelayanan yang cepat, responsif. Istilahnya kalau dibilang Bu Esther apa gercep gitu, ya, yang gercep gitu kan. Nah itu yang dibutuhkan sekarang. Nah sekarang kalau kita sebagai orang head office, kita harus gercep juga dengan kebutuhan rekan-rekan cabang. Nah kita mencontohkan nih.
HO itu service excellent kok. Hmm. Customer fokus kok. Customernya HO siapa sih? Orang cabang. Iya. Jadi jangan sampai head office ini ditelepon susah. Ya kan? Ditelepon jutek. Jangan. Nanti orang cabang akan melihat, oh berarti service excellence itu jutek. Nah itu dia. Service excellence itu ditelepon susah. Nah, nanti kan belajar dari situ kan, head office adalah orang tuanya cabang. Kan? Iya. Nah, begitu juga dengan cabang. Ketika cabang kan dia frontline ya, Iya. ujung tombak kita gitu kan. Nah, tentunya juga harus belajar tadi bahwa keinginan customer itu apa, kebutuhan customer apa, pelayanan yang cepat, ya kan, kemudahan, tidak ribet. Iya. Gitu kan. Nah, makanya ketika cabang melayani konsumen dengan cepat dan tidak ribet tadi, butuh backup siapa? Head office. Balik lagi, ini sesuatu hal yang tidak terpisahkan. Hubungan head office dan cabang adalah hubungan yang tidak terpisahkan. Dan satu sama lain adalah bagian dari servis. Iya. Mau cabang servis bagus, HU harus servisnya bagus. Prinsip saya seperti itu. Ya, saya mengajak, ayo bareng-bareng HO dan cabang kita kuatkan kerjasama kita, ya kita saling fokus. Customer kita siapa? Kalau HO cabang, kalau di cabang adalah customer yang ada di depan rekan-rekan di cabang. Iya. Tentunya itu membuat customer itu jadi terlayani dengan cepat. Intinya itu. Sebenarnya kan sekarang kan kecepatan ya. Nggak ribet gitu kan. Betul, Pak. Iya, itu tantangannya. Penting cepat, kelarnya cepat. Kelarnya cepat gitu kan. Butuh solusi apa, dapat solusinya. Nah, ke sana. Iya. Nah, itu. Dan di cabang kan pasti nelpon ke HO tuh kalau ada kendala A gitu. Ya, kita juga harus fast respon. Wah, waktu kita Sabtu nih di teleponnya, HO libur gitu. Nah, itu kan juga kalau cabang nih ya, nah ini bagi rekan-rekan cabang, ayo kenal lah sama orang-orang HO juga gitu ya. Jadi biar enak nih, hubungannya saling enak nih. Kalau kenal dengan orang HO, maka kan kalaupun kita ada butuh mendesak, tidak sungkan. Ada beberapa case itu karena keterbatasan networking di head office, ada suatu masalah mencoba menyelesaikan sendiri, akhirnya jadi berlarut-larut. Ada seperti itu, ada. Makanya kalau mungkin kenal dengan orang head office lebih banyak, menjalin komunikasi, rasanya permasalahan yang tadi itu bisa lebih cepat. Iya. Jadi memang saling berkaitan ya antara cabang dan HO tuh gak bisa sendiri-sendiri gitu. Gak bisa sendiri-sendiri. Gitu. Terus juga dengan begitu kita bisa memberikan pelayanan yang cepat. Jelas. Jadi hubungan sinergi antara head office cabang yang tadi ya, yang dibilang sama-sama fokus terhadap customernya, ya itu menjawab kebutuhan bisnis. Nah, betul. Belum lagi kan FIF ini perusahaan yang sangat customer fokus ya. Masing-masing customer mulai dari proses depan sampai proses belakang. Iya. Di bagiannya penarikan gitu ataupun di bagian remedial gitu ya. Itu semuanya mau slicing customer dengan baik. Contohnya ya di marketing dia ada segmen customer. Untuk dia bisa mendapatkan order-order sesuai dengan segmen dan harganya, pelayanannya. Kemudian masuk ke bagian kredit, di situ sudah ada scoringnya. Dari scoring dia akan menghasilkan treatment sesuai dengan skornya, ya kan? Pemilihan customer kan, customer fokus kan. Jadi kalau customer bagus ya kualitasnya dilayani dengan sangat cepat dan lebih cepat. Gitu. Iya. Kemudian di collection. Di situ di scoring lagi, kan? Di scoring lagi ada pemilahan lagi yang membuat customer itu juga pada saat dia ada keterlambatan atau kendala pembayaran, dia dilayani dengan custom. Dan ada yang by phone dia sudah bisa langsung bayar, tapi ada kendala tertentu yang dia harus dikunjungi oleh tim penagihan. Nah, bergeser lagi ke belakang bagian remedial ketika kontrak itu sudah dinyatakan kontrak macet. Di situ di scoring lagi, di slicing lagi yang namanya ada prioritas, ada metrik terhadap kasus, terhadap keberadaan orang dan resikonya. Nah, sehingga juga ada treatment berbeda juga di situ atas penyelesaian yang dibedakan juga. Nah, dari depan sampai belakang tadi kan dinyatakan bahwa FIF ini customer fokus dan customer yang perusahaan yang fokus pada customer sesuai dengan profiling mereka masing-masing. Nah, untuk mengeksekusi itu HO sama cabang ya tadi komunikasi harus bagus. HO
atau menyatakan bahwa cabang adalah customer mereka. Cabang adalah frontend untuk customer kita yang ada di luar sana. Iya, dari Pak Reza tadi kan juga menyebutkan terkait customer focus, kemudian service excellence. Di sini kita mau membahas nih Pak terkait era digitalisasi. Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan di luar sana, bahkan Viv Group sendiri pun sudah menerapkannya gitu ya Pak. Mungkin itu dari Fiona, kemudian dari Halo Viv ya, customer service kita, dan mungkin masih banyak lagi gitu yang ada di Viv Group ini. Ya. Dan kita tahu sendiri bahwa digitalisasi yang ada saat ini itu tentunya membuat kita sebagai tim internal dan juga customer yang kita layani itu harus memiliki mindset digital nih Pak. Nah dari Bapak sendiri tuh bagaimana sih Pak supaya customer kita ini memiliki digital mindset itu? Sebelum customer digital mindset, harusnya kita dulu nih, ya kita secara utuh semua karyawan itu harus punya digital savvy yang bagus juga, terutama terhadap produknya sendiri. Nah, coba ayo teman-teman bisa nih kalau mau kuis-kuisan nih, sebenarnya produk FIF apa sih yang sebenarnya itu sering digunakan ya dari digital? Apakah FMC, VIF ada, ya, Astra Pay itu partnership kita di payment atau yang lain gitu. Nah balik lagi, nah kalau kita sendiri sebagai karyawan itu belum melibatkan diri pada digitalisasi Viv Group, itu akan juga punya kendala komunikasi keluar, punya kendala ke customer. Nah, ketika customer menjalani suatu proses digitalisasi journey tadi, ketika ada kendala, ya kita nggak bisa menjelaskan tuh, karena kita sendiri nggak punya experience. Ya, kita nggak punya experience. Jadi harus dari kita dulu nih. Iya, kita dulu dimatengin dulu produk knowledge-nya juga supaya bisa menjelaskan gitu ya Pak. Paling enggak rekan-rekan semua ayo nasional saya minta install FMC deh. Nah tuh Vivers. Register Astra Pay deh. Astra Pay sudah punya pasti ya, tetapi paling enggak bertransaksi juga. Bertransaksi juga, enggak cuma diinstal gitu ya Pak. Install dapat misalkan dari kantor itu dari saldo Astra Pay bertambah, tapi habis itu ditransfer ke rekening lah. Itu kan transaksi yang ibaratnya cobalah QRIS-nya gitu-gitu. Terus kemudian FMC, install semua. Saya kan nggak punya kontrak. Ya nggak apa-apa, paling nggak kan mengenal fiturnya. Iya, betul. Apalagi yang lebih bagus ya punya kontrak. Nah. Gitu. Terus VIF ada gitu. Coba aja gitu. Dan sehingga ketika teman-teman itu punya inisiatif ataupun masukan, ide gagasan itu relate sama kondisi terkini. Karena sudah mengalami langsung. Iya. Nah kalau kejadiannya sendiri di head office ataupun cabang pernah nggak Pak? Maksudnya untuk dari digital mindset sendiri ada yang masih kurang gitu? Ada nggak kejadian yang kayak? Ya jelas, nggak semua itu otomatis langsung digital savvy banget ya. Itu perlu proses. Namanya juga kita sedang bertransformasi, mengarahkan pelayanan ke pelayanan digital gitu loh. Nah sekarang apa yang mesti dilakukan gitu loh untuk meningkatkan digitalisasi? Tadi selain masuk ke situ juga, ayo tingkatkan literasi kita tentang transaksi digital itu seperti apa. Ya kalau kemarin juga ketika implementasi Astra Pay itu ataupun FMC itu ada istilah OTP. Nah kalau orang-orang mungkin yang sedang sering bertransaksi punya digital bank gitu, namanya OTP familiar. Udah paham lah ya. Iya. Ya ayo coba pelajari istilah OTP itu apa biar nggak panik gitu. Iya betul. Ini ada yang harus di entry nih Pak, OTP ngambilnya di mana? Gitu. Ya ngambilnya OTP pasti ada di SMS dari nomor yang didaftarkan atau lewat email seperti itu kan. Iya. Nah balik lagi. Yuk rekan-rekan pelajari bisnis prosesnya. Kalau cuma belajar dari textbook kurang, silahkan mencoba. Pak kita kan nggak pengen langsung jadi kredit, nggak apa-apa mencoba. Ya ibaratnya kalaupun tahu fitur-fiturnya nggak harus mengisi, itu nggak masalah juga. Iya. Apalagi yang saya harapkan ya, tolong kredit di FMC lah buat karyawan gitu kan, mencoba ya Pak ya. Bertransaksi di FMC, silahkan berproses di situ ada kok. Saya pernah ngisi juga.
Jadi biar ada experience-nya gitu. Gimana sih Iya. nih kalau bikin kontrak gitu di Viv Group gitu ya. Iya. Kecepatannya tuh semana Iya. gitu ya. Jangan ngandelin teman, aku mau kredit motor nih, bantuin dong nanti proses ininya gitu. Itu nanti nggak. Tapi ada tuh Pak ya pengalaman kayak gitu. Maksudnya ada Ya, kejadiannya kayak gitu. Kalau karyawan sih rata-rata ya masih belum menggunakan digital MC-nya untuk Iya. booking ya, ataupun paling untuk melihat angsuran ya, Iya. melihat angsuran segala macam. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kita sebagai tim internal tuh justru yang harus punya pengalaman dulu nih. Iya. Sebelum kita kasih ke customer kita gitu ya. Benar. Iya, betul. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Harapannya terkait digitalisasi yang ada saat ini nih, kira-kira 5 tahun ke depannya nih akan seperti apa nih Pak? Ya, kalau kita lihat FIF ini kan terus berkembang ya. Iya. Dan terus ibaratnya terus beradaptasi terhadap suatu perubahan ke depan, dan bahkan sudah dipersiapkan oleh Bapak kita bahwa kita ke depan mau seperti apa gitu. Iya. Otomatis yang dipersiapkan kita sebagai karyawan, sebagai tim itu apa ya, tadi balik lagi masalah komunikasi yang lebih solid lagi, karena tantangan ke depan sangat berat, sehingga kita punya growth mindset ya. Growth mindset itu ya ibaratnya kita selalu positif terhadap sesuatu perubahan ya, selalu siap terhadap suatu perubahan gitu ya, selalu welcome terhadap suatu perubahan juga. Sehingga kita yang dikatakan selalu agile ya, ayo lakukan, jangan cuma statement bahwa kita harus membuat organisasi yang agile dari diri kita sendiri dulu deh. Iyalah, betul Ada Pak. perubahan, ayo kita coba pelajari bagaimana kita menyesuaikan dengan perubahan. Berarti kan agile di situ adalah kita bisa menyesuaikan terhadap segala tantangan dan perubahan ke depan gitu sih. Oke Pak, terakhir nih Pak. Siap. Terakhir, apa pesan dan harapan Bapak untuk Vivers nih ke depannya? Vivers teruslah untuk belajar ya, karena belajar itu tidak ada waktunya selesai. Terus belajar, terus kemudian juga teamwork yang bagus dengan komunikasi yang bagus dengan sesama tim kita. PEAM itu udah harus kita lakukan ya, jadi jangan cuma kita ucapkan, dalam-dalamnya itu juga semuanya sangat positif untuk kita sebagai organisasi ya, mulai dari teamwork ya, excellent, achieving, terus kemudian moving forward ya, semuanya mendorong kita untuk selalu positif ya. Sekarang kan lagi VIA ya. Iya, betul Pak. Nah, itu ayo bagi rekan-rekan leader, ayo kita bantu officer kita, admin kita, ataupun karyawan tim kita untuk bisa mengikuti VIA dengan menyenangkan. Iya, betul. Karena ada beberapa yang mengikuti VIA dengan stres gitu ya. Merasa berat gitu ya, terbebani sampai gitu ya. malam-malam kusut gitu ya. Ayo dengan menyenangkan. Iya, Kita betul. buka ibaratnya ya kayak bimbel lah. Iya. Ya kan waktu after office untuk kayak bimbel terhadap VIA-nya mereka. Tapi kalau mereka nggak ada kendala ya udah, kita nggak usah terlalu juga info masuk, karena mereka sebenarnya pengen berkreasi juga. Betul Pak. Kalau kita ikut campur malah ternyata malah nggak karuan. Iya, betul Pak. Jadi ayo kita support VIA-nya, idenya bagus-bagus sih sebenarnya apa yang sudah terjadi. Iya, kreatif sih. Iya. Makanya instansi itu kreatif, apalagi kalau instansi itu kreatif, teamworknya jalan bagus, satu sama lain saling support, networkingnya bagus, satu sama lain juga saling kenal, tahu kelebihan masing-masing. Iya. Wah tuh keren banget VIF nih. Udah langsung jadi kolaborasi yang luar biasa ya Pak. Wah. Eranya kolaborasi, nggak bisa betul. Single factor atau one man show atau one woman show. Iya betul. Yang show yang lain aja. Iya. Adanya super team ya Pak. Iya, aduh terima kasih banyak Pak Reza Sama-sama, untuk waktunya Gigi. yang udah menyempatkan datang ke tim podcast nih untuk Thank you, Vivers Gigi. semua gitu ya. Udah memberikan insight-insight baru, pengalaman-pengalaman untuk kita semua. Terima kasih Pak Reza. Sama-sama. Dan itu dia Vivers untuk perbincangan kita pada tim podcast kali ini bersama dengan Pak Reza. Oke Pak, kita akan tutup tim podcast kita kali ini dengan yel-yel Viv Group supaya makin semangat ya Pak. Oke. Viv Group luar biasa, tim yes. Bye.